Nika ada dua. Jadi guys, di chapter 1118 kemarin kan ya, Bonnie itu berhasil meniru kekuatan Nika dari Luffy. Bukan mereka yang pengen aku bahas sebenarnya, tapi yang pengen aku bahas adalah para fans One Piece yang menanggapi ini. Jadi kemarin pada ribut banget di internet, ada yang suka dengan hal ini terjadi, tapi juga ada yang tidak. Dan menurutku itu adalah hal yang wajar banget di antara nakama One Piece. Terus kalau aku yang mana? Tonton video ini sampai selesai. Jadi Bonnie itu kan berkekuatan Toshi Nomi yang awalnya itu kita kira kekuatannya itu hanyalah merubah umur, karena Toshi Nomi itu kalau diterjemahkan adalah buah umur-umur. Tapi ternyata kekuatannya lebih dari itu, lebih kompleks lagi, dan dia bisa merubah tubuhnya sesuai imajinasinya ternyata dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan nantinya. Batasannya batasannya adalah imajinasi dan pengetahuannya dari si Bonnie ini. Oda itu sudah memberikan teaser, udah ngasih tahu kita tipis-tipis tentang hal ini. Kayak contohnya waktu si Bonnie badannya menjadi besar, tangannya menjadi besar, itu kan karena setelah dia melihat Luffy kan. Jadi secara planting dari Oda itu udah dibuat Oda dari lama. Ini bukan ide dadakan dari Oda Sensei, dan jelas gak mungkin ini ide dadakan begitu aja gitu. Sedangkan yang tidak suka dengan kemunculan Bonnie ini, banyak yang bilang bahwa banyak yang bilang bahwa Nika itu sekarang udah nggak spesial lagi, karena malah jadi ada dua Sun God Nika, apalagi si Bonnie dapetinnya kayak gampang banget gitu. Kemunculan Gear 5 Luffy dengan Hitonomi model Nika aja itu sudah bikin beberapa fans itu merasa terkhianati, karena ternyata bukan Gomu Nomi yang kita percaya selama ini. Setelah udah mau ngapain, mereka berdamai, oke deh, ini plot armor dari MC kita, dari Luffy, kekuatannya adalah kekuatan legenda, udah mantep, ini kekuatan yang sebenarnya susah didapat. Tiba-tiba Bonnie muncul meniru kekuatan Sun God Nika-nya Luffy. Banyak yang ngamuk tuh. Karena kenapa segampang ini Bonnie bisa memunculkan kekuatan Nika gitu. Padahal Luffy aja ketahuan dia punya Nika aja udah berapa puluh tahun kita mengikuti One Piece. Ditambah argumennya adalah Bonnie itu kan bisa merubah tubuh orang lain. Umurnya kan bisa dirubah Bonnie dengan menyentuh tubuh orang lain tersebut. Banyak yang takut kalau ternyata nanti Bonnie malah bisa mentransfer kekuatan Sun God Nika-nya ini, atau mungkin imajinasinya ini, ke orang lain, dan nanti akan menjadi banyak banget pasukan Sun God Nika. Yang mana ini banyak yang bilang ini mirip dengan mode Saninnya Naruto. Iya, mode Sanin yang pokoknya Naruto menjadi kuning itu. Kan di perang besar Naruto megang cakranya semua orang dikasih cakranya dia, semuanya bisa terselimutkan cakranya Kyuubi gitu. Lah, ditakutkannya seperti itu. Jadi banyak yang bilang bahwa Oda sudah kehabisan ide untuk membuat One Piece menjadi lebih bagus lagi. Gimana ya? Meskipun saya mau bilang tidak setuju, tapi saya benar-benar memahami argumen yang tidak suka dengan kemunculan Bonnie Nika ini. Dan menurut saya sebenarnya Oda mau membuat Nika menjadi dua itu oke-oke aja loh. Kalau buat saya itu oke-oke aja. Cuman ini perkiraan saya aja sih. Cuman mungkin bagi teman-teman yang tidak setuju, ini kecepatan. Satu, tidak spesial lagi. Dua, kecepatan. Apalagi di dalam satu arc loh bro. Dalam satu arc baru juga dapat Sun God Nika di Wano. Di sini udah dimunculin aja sama Oda, kekuatannya bisa ditiru sama orang lain. Terutama karena Bonnie sebenarnya spesial ya. Tapi ya tetap aja ini menjadi dua gitu. Jadi saya bisa memahami kenapa banyak orang yang nggak suka dan ngamuk. Dan memang saya harus akui, meskipun One Piece itu menjadi manga nomor 1 buat saya secara keseluruhan manga ya. Tapi memang power scaling atau power system di One Piece itu agak susah dipahami dan diterima tanpa adanya perdebatan. Berbeda dengan Naruto yang menurut saya dari The Big Three Shonen, Naruto, Bleach, One Piece, power systemnya itu lebih jelas di Naruto gitu. Contoh yang misalnya Bleach, Black Clover gak masuk Big Three Shonen sih, Hunter x Hunter, itu rapi banget. Di Bleach sebenarnya antara Shinigami, Quincy, sama Arrancar, kekuatannya kan mirip-mirip. Mereka harus merapalkan sesuatu, ada jurus-jurusnya. Cuman beda istilah aja. Di Black Clover lebih standar banget ya, kekuatan sihir ala kadarnya gitu. Cuman emang
bedanya lebih kuat atau enggak gitu aja. Aku nggak terlalu pusing mikirin kekuatannya Black Clover gitu. Boku no Hero Academia lebih aneh lagi malahan. Tapi kan intinya sama, rootnya sama, cuman variasinya berbeda kalau di Boku no Hero Academia. Terus kalau di Hunter x Hunter, Hunter x Hunter adalah salah satu manga dengan power system yang paling dijelaskan sama mangakanya, Yoshihiro Togashi Sensei. Itu bener-bener semua power systemnya dijelasin. Bahkan kalau yang baca mangganya 2 halaman guys, 2 halaman itu isinya tulisan cuma untuk menjelaskan kekuatan satu orang. Itu nggak ada mangaka yang menjelaskan sedetail itu. Ada yang menjelaskan seperti Jujutsu Kaisen, Gege Akutami itu menjelaskan, tetapi saya tetap nggak ngerti yang dimaksud sama Gege Akutami. Di Hunter x Hunter sudah dijelaskan, saya juga nggak ngerti kekuatannya. Tetapi setidaknya para mangaka ini masih menjelaskan. Oda Sensei, koreksi saya kalau salah, seingat saya Oda Sensei itu hampir tidak pernah menjelaskan power systemnya. Hampir tidak ada penjelasan teknis kekuatan buah iblis itu bagaimana, kekuatan haki itu bagaimana. Pokoknya ini benar-benar dijelaskan secara tipis dan tersirat. Iya, benar tersirat. Oda Sensei hampir nggak pernah menjelaskan kekuatannya secara detail gitu. Menurut saya loh. Apa saya yang lupa ya? Kayaknya iya deh. Random aja gitu. Tadi awalnya kekuatannya buah iblis, tahu-tahu muncul haki. Terus sekarang ini kekuatannya Luffy, gitu itu Nomi model Nika, bisa ditiru sama Toshi Nomi. Aduh. Dan yang membuat kita kembali ke kesimpulan awal yang sudah kita tahu sejak dari lama, itu adalah suka-suka Oda. Suka-suka Oda. Kita udah nggak bisa meminta Oda untuk membuat cerita yang kita mau. Kita bisanya pasrah, titik, udah itu doang. Kita nggak bisa minta Oda untuk membuat cerita yang kita mau gitu loh. Kita cuman bisa berharap Oda mengejutkan kita aja, udah, cuman itu tok. Dan untuk menutup video kali ini, kembali ke jawaban saya, apakah saya suka atau tidak? Jawabannya saya suka. Cuman memang iya, ini menurut saya kalaupun Oda mau menyebarkan kekuatan Nika ya, emang timingnya agak kecepatan aja. Nggak salah, cuman agak kecepatan aja sih. Tapi bagaimana menurut kalian? Besok 1119 Kamis malam harusnya udah rilis. Jadi saya nggak tahu apakah pernyataan ini akan berhubungan dengan chapter 1119 atau enggak. Tapi silakan berteori, atau kalian mungkin punya anggapan apapun. Seperti biasa, komentar tanggapan teori silakan drop di bawah. Nama saya Vincent Nugraha undur diri. Oh mohon maaf, ini videonya saya portrait ya, karena ini mau saya mirroring ke TikTok sama Reels. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.